beliau-beliau ditempatkan di mana? Dalam istilah alam lahud, alam di mana berkumpulnya para arwah ya, arwah kekasih Allah. Dan inilah yang bisa datang di tengah-tengah keluarga atau pengikutnya. Ini manakah ruhaniyah setelah meninggalkan dunia? Manakala kita tergolong ahli hijab, maka masuknya di dalam alam barzakh. Apakah ditanya oleh malaikat? Pasti. Loh, malaikat lebih canggih Pak daripada kita. Merebuka sopo pangeranmu, misalnya dijawab Allahu Rabbi, tidak harus terima dia, harus dibuktikan. Kau mengatakan Allah yang mana? Cuman gak pernah dibahas nih. Allah yang mana? Malaikat itu harus minta pembuktian. Bagaimana mungkin Pak kita bisa jawab dengan benar? Lawang kita waktu di dunia itu nggak pernah ketemu. Lah niki kula Selasa diinginane niku ngenteni ngajine Gus Muafik, karena beliau tidak hadir ketika saat acara hal Mbah Yai Zamrozi di daerah Badas Kediri, Thorikoh Nasabandiyah kalau nggak salah. Kenal Gus Muafik ya men? Kenal Hundi ya men? Hah? Kenal di YouTube? Iku mah gak kenal. Iku jasin dikatakan kenal Arafah. Arafah itu ketemu loh ya. Ketemu. Melihat berarti ketemu. Kados saya ada depan saya ada gedang. Ketemu melihat. Loh ini Arafah. Kenal sampean sik jare, jare YouTube. Jari YouTube, jari YouTube, buatan langsung ngeten iki. Allah ya karim. Bon, lah malaikat mesti tanya, mana buktinya kalau kau Tuhanmu iku Allah? Nggak bisa jawab Pak. Makanya sebelum kita dihadapkan persoalan itu di dunia, sampai tak tanyai dulu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam, surat Az-Zukhruf ada di situ. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Allah. Fa'budu, oleh sebab itu fa'budu, condongkanlah rohaniyahmu hanya padanya. Fa'budu, ha itu kosong bolong. Artinya Anda akan bisa dikatakan fa'buduh dengan sebetul-betulnya manakala Anda sudah ngotongno atimu isine la ilaha rupa makhluk mau. Makanya dikatakan sebetulnya itu tidak ada Tuhan. Dalam hatimu nggak ada. Tuhan yang mana tidak ada? Allah itu maksudnya. Hidup itu lo nggak ada sebetulnya. Berhubung kau masuki selain Allah, nafi muncul, perintah bersenono qoblal maut, sebelum kau mati bersenono. Sebab bila mana kau tidak membersihkan itu, maka nggak akan mungkin kau akan isbat. Makanya mohon maaf, di alam barzah diem kabeh, mulut dikunci, apapun dikunci semuanya. Terus mau jawab bagaimana jenengan? Nggak bisa, bersaksi sikil rambut. Kok
Wong iku ana donya iku pangerane iku ilmu, pangerane iku donya, pangerane. Wis. Jarene arek cilik biyen godoh sing teko, madem. Lah ngoten nggih. Artinya apa, Pak? Barzah sampean kali kula niki ketika saat di dunia manakala belum habis, belum roboh, jangan harap jenengan iku kata Rasulullah kalbarki sampai kepada Allah dalam rahmatnya, nggak bisa. Akhirnya masuklah kita di alam barzah. Jadi dibuktikan. Jadi malaikat minta bukti, Pak, minta bukti. Mana buktinya kalau Allah itu Tuhanmu? Ngomong ngeten, Pak. Nggih dunya saisine niki kan ciptaane Allah, ya toh? Ciptaane Allah. Saya jadi tandanya adanya Allah ya dunya saisine. Dunya saisine. Sik ta. Apa bisa dunia seisinya itu secara mutlak bisa dijadikan sebagai tanda adanya Allah? Nggak bisa. Karena apa? Sesungguhnya status dunia nggak ada. Kalau selain Allah sudah tidak ada, terus tandanya Allah mana? Kalau kau mengatakan bahwasanya selain Allah kau jadikan sebagai tanda adanya Allah, ayo mingkem wis. Mungkar nakir gak bodoh, Pak. Gak bodoh. Memang, Pak, kita di pendidikan syariat itu dikenalkan Allah itu tandanya dunia dan seisinya dengan alasan karena dunia seisinya yang menciptakan Allah. Saiki ngene, umpama dunia saisine tak balekno asal nggak ada. Terus tandane apa? Berarti dunia dan seisinya tidak bisa dijadikan tanda secara mutlak adanya Allah. Nggak bisa, Pak. Mosok sih perkara gak ono iku digawe tanda anane ono, mohal pun mohal. Saged dipaham, Pak nggih? Justru perkara yang asalnya tidak ada itu tiadakan. Setelah proses meniadakan baru isbat. Nah ini gila, Pak, baru isbat. Berarti ruh sampai kali kula ketika saat meninggalkan dunia, ahli hijab itu masuk di dalam alam barzah, tidak bisa keluar lagi. Ke dunia nggak bisa, ke akhirat tidak bisa kecuali ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu dibangkitkan. Ini alam barzah. Pertanyaannya, ketika dibangkitkan apa yang terjadi? Arwah itu, ahli hijab itu, apakah sama dengan ketika saat di dunia gelapnya hati pada Allah? Sama, Pak. Qur'annya ada. Kan sering saya katakan, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Jadi gelap, Pak. Alam barzah wis gelap, alam akhirat lebih gelap lagi, wa adallus sabila. Di situ. Inilah ahli adab itu di sini. Tidak mengatakan siapapun Anda, apapun status Anda. Udah, siapa yang tergolong hal seperti itulah mereka. Bapak Ibu, ini kita golongan ahli hijab, berarti arwah itu ditaruh Allah di alam barzah, alam yang penuh dengan kegelapan. Gelap sekali alam barzah. Kan saya katakan barzah kan dinding
jenengan iki didindingi Allah, dikupeng gedong dinding. Di situ nggak ada Pak, lampu-lampu nggak ada. Ahli hijab ya. Makanya kan ada lagu gini, Mbak. Ben malam Jum'ah ahli kubur podo mulih nang iki sopo? Arwah yang mana? Lagi itu loh. Kita nanti akan membahas arwah yang golongan ahli syuhud. Tadi kita membahas ahli hijab. Lah pokok mantuk. Nek miturut lagu lo ya. Nyambangi ahline. Lah ngoten kok. Nyambangi ahline. Wis sampe tutukno dhewe iku. Heeh. Aku ya kadang setuju, kadang gak setuju lagu niki. Sebab apa? Gak dijelasno sing mulih iki sing ndi? Sing sapa, sing golongan pundi? Apa saged Pak jenengan teko kene kok mulih nek umpama nggone peteng? Korean yo gak ada, HP mati kabeh, listrik mati peteng. Ayo mulya nek iso tutuk nggon. Mboten saged Pak. Walaupun sampai niku melek cahaya nggak ada sama sekali, sedikit pun nggak ada. Bisa Pak sampai niku membedakan, oh ini jalan, oh ini got, oh ini nggak bisa Pak. Gak percaya mulia kok. Sebagai gantine listrik mati mermo, mboten saged. Ya seperti itulah Pak ruhaniyah kita nanti. Wis, sudah jelas di sini tidak ada reinkarnasi. Yang dimaksud katanya oh rohnya pindah nang putu ya, nitis, oh nanggone hewan, sebabnya gak diterima. Di dalam Islam tidak ada. Quran sudah jelas nggak ada. Entah dari kitab lain selain Islam saya juga tidak tahu loh gitu loh. Saya bicara atas dasar Al-Quran, nggak ada. Kalau begini Pak, saya agak percaya karena di dalam Al-Quran juga ada sifat karakter nurun dari bapak nang anak. Sifat, etika, karakter itu saya percaya. Karena apa? Sebelum orang tua meninggalkan anaknya dari dunia ini, pasti akan diberi apa? Pelajaran. Pelajaran itu tidak jauh berbeda dengan karakter sebagai orang tua. Le, awakmu kudu ngene le, kudu ngene. Lah, sifat karakter ada. Artinya nek bapak sampean kali kula beyen, mohon maaf ya, mohon maaf, tidak ada pengajaran ilmu tentang dinul haq, nggak mungkin jenengan tutup gini. Paham maksud kula? Terasa atau tidak terasa, orang tua itu menanamkan dan menelurkan karakter. Pohon gadung pelem nanti netisno pelok iku ya cah pohon gadung, paham nggih? Paribasane orang Jawa, wah iku rutuhe gak adoh teko wite. Ya bahasa Indonesia rek. Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Terus ada pertanyaan, kalau dibawa codot, lah iki keterkecuali Pak, keterkecuali. Bila mana orang tua sampean dulu tidak menelurkan sifat karakter tentang dinul haq, berarti jenengan ikut digondol codot. Allah ya Karim. Gatuk lho ngono lho iku, ilmu gatuk lah ngoten. Bapak Ibu, saran saya
Manakala kita masih tergolong ahli hijab, lekaslah bernafi berisbat sebelum kita tinggalkan dunia. Makanya aku sering ngomong, jangan mati dulu kalau Anda belum makrifat pada Allah di situ. Hei wong syariat, bertorikohlah, artinya kenalono dzikir sir. Hei wong torikoh yang berzikir sir, kenalono sirul asrar, berhakikatlah, sebab dengan berhakikatlah kau akan bisa makrifat pada Allah. Ini motivasi, seruan, urusan didengar atau tidak didengar bukan urusan saya, bukan urusan saya, itu hak panjenengan masing-masing. Nggak ada paksaan untuk di situ. Tapi ingat, lewat ayat yang kami sampaikan, janganlah kau mati dulu sebelum barzahmu di dunia ini belum roboh. Kalau itu terjadi, maka mohon maaf, janganlah menyesal di kemudian hari. Wa qala aidan qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang kadzabu yang mendustakan biliqa'illah, pertemuan terhadap Allah. Ning dunya iki gak gelem ketemu Allah. Sing ditemoni iku sepanjang hidup mah purel ae. Ya Allah. Di situ sampak sedo. Bahasa purel iki mboten ngomong wong wedok lho Pak, maksudku lho nggih. Paham nggih purel nggih? Purel ya rupa dunya, duniawiyah iki lho Pak, purel wis. Purel. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang ketika saat di dunia mendustakan alias tidak mau biliqa'illah, untuk bertemu Allah. Berarti gak gelem ngerubuno barzah. Jadi purle malah dadi ya niki dadi barzah niki, purle dadi barzah niku. Di sini Pak. Wis iki ahli hijab. Jadi tolong, wahai ya ayuhannas, hai manusia, fikirkanlah ruhaniyahmu ketika saat di dunia ini ada sang pembelenggu ruhaniyahmu tidak bisa ke Tuhanmu. Apa pembelenggunya? Adalah duniawiyah ini. Yes. Oleh sebab itu, sisingkanlah semuanya itu yang ada di dalam hatimu dengan cara terus lakukan berzikir yang sudah kami sampaikan. Nek kurang tahu detaile ya nango pengurus Karangploso njaluk ovele baru jenengan dikasih belajar ning omah lho penak pun. Wis, itu pertama. Yang kedua, kemanakah ruhaniyah ini, golongan kanan atau golongan ahli syuhud ketika saat meninggalkan duniawiyah? Bapak Ibu, baik dia jasadnya masih ada di dunia atau tidak, nggak ada pengaruh, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya tentang ruhaniyah. Dia jasad masih di dunia dan atau dia sudah meninggalkan duniawiyah, jasadnya ini sudah kembali kepada asal tanah,
ruhaniyah itu enggak pengaruh. Karena apa? Karena di dunia ini dia sudah di akhirat. Kok bisa? Karena barzahnya tidak ada. Barzah itu kan dinding pembatas antara alam dunia dengan alam akhir. Karena nggak ada batasnya, ya sudah. Secara fisik memang di dunia, secara rohaninya sudah di akhirat. Terus bahasa pertanyaan kemanakah ruhnya itu ditaruh? Tadi kalau ahli hijab di alam barzah, lah ruhaniyah beliau ditempatkan di mana? Dalam istilah alam lahut, alam di mana berkumpulnya para arwah kekasih Allah. Dan inilah yang bisa datang di tengah-tengah keluarga atau pengikutnya. Ini eling sampean dengan kalimah tak tinggal ning tak tunggoi. Ingat ya, itu secara jasmani aja lah Pak, ditinggal itu secara jasmani. Jadi arwah-arwah yang ada di Lauhil Mahfuz itulah biiznillah yang dapat izin Allah untuk bisa bertemu terhadap arwah-arwah yang katanya di dunia ini. Sebetulnya enggak pengaruh Pak, jasad mati atau enggak mati, beliau itu enggak mati. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah terkait orang yang mati di dalam medan pertempuran. Zaman Rasulullah disebut sebagai mati syahid. Syahid itu syahada, bersaksi. Betul bersaksinya betul. Jangan kau kira dia itu mati, sebetulnya dia hidup. Yang mati itu jasadnya, ruhnya tidak hidup, tidak mati. Dia kembali ke asal, justru ke asal inilah kebakoan akan datang. Kalau jenengan kembali ke asal tidak ada, maka muncullah kebakoan. Apa? Muncul kebakoan itu, yang bako itu siapa? Allah toh. Berarti yang nyata adalah Allahnya. Sampean gak usah khawatir, ditinggal sampean guru mati jasadnya, jangan khawatir. Kalau betul-betul ahli syuhud loh Pak nggih. Kalau betul-betul ahli syuhud. Ahli syuhud itulah ahli kekasih Allah. Bah unsure dari, mohon maaf, para nabi, para rasul atau para aulia, semuanya itu masuk di dalam kekasih. Dan kekasih itu tidak harus ngalor ngedul nggawa serban, ya ora. Tidak harus begitu. Tidak harus alim ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu Qur'ane, apal Quran, tidak harus. Bisa jadi dia itu buta tentang ilmu syariah Pak, buta tentang ilmu fikih, buta tentang ilmu zahiri, buta. Ada yang seperti itu Pak, ada. Makanya Anda yang tidak bisa membaca Quran, Gus, sering saya dapat WA, saya orang goblok Gus, nggak bisa maca Quran. Wis pokoknya kait kecil saya itu sudah nggak mengenal Islam. Bisakah saya itu makrifat pada Allah? Jawab saya mudah, bisa. Pasti bisa. Apakah aku nanti diperjalankan Allah Mi'raj atau suluk bisa wusul? Bisa. Ini sampai lihat ya.
Dialah yang maha suci. Sopo maha suci? Hidup. Artinya suci, tidak ada Tuhan di dalam hati jenengan selain Allah. Iki le, subhana maha suci. Anak sampean sampai aku ning ati sik ana gedang, berarti Allahmu kotor. Ngerti? Padahal Allah itu subhana, maha suci, gak berserikat apapun. Contoh lagi, ya, susu. Gurih, mantap. Atiku ngomong gurih, yakin teko berarti di dalam hatiku la ilaha iku ono susu. Paham nggih? Berarti gak subhana, Allah tidak subhana. Allahku iku berarti kotor. Allahku kotor. Subhana maha suci sapa alladzi hidup zat asro yang memperjalankan bi abdihi. Lah niki le apa pakai abdihi kok gak rasulihi, kok gak nabihi, kok gak auliyaihi. Iku menunjukkan bahwasanya siapapun hamba, apapun statusnya, isok maca Quran apa enggak, bisa maca kitab apa tidak, manakala Allah memperjalankan si hamba tersebut bisa. Karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf, saya bukan berarti menyangkal dawuh yang mengatakan kalau mukjizat itu Allah, para nabi, para rasul, kalau karomah ulama, lah ngono lho. Lah kok ono arek ngaku-ngaku aku diulang langsung Allah. Niku lak nabi, lak rasul. Iku yo setan sing mulang lah ngono ah. Mohon maaf bukan berarti saya membela, ndak. Ndak. Membela yang diajari Allah langsung niki ya. Apakah Allah gak mampu mengajari langsung hambanya yang bukan zaman kenabian, langsung Allah sendiri? Ayo. Pasti mampu. Kalau kita mengatakan yang diajari Allah langsung para rasul, berarti kita membatasi kekuasaan Allah. Nyun sewu Pak, kita ngomong Allah siapa? Kita ngomong iblis, sing di iblis sudah tahu dah. Kita ngomong nafsu yang mana? Tidak ada yang mengerti dan tahu tentang nyatanya iblis, nyatanya Allah, kecuali ahli syuhud. Ahli syuhud. Kan Allah sudah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene iblis utawa nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Iblis utawa nafsu iku mungsuhmu sing nyata. Aku takok, sing ya apa iblis? Dikatakan iblis, dikatakan nafsu, yang mana? Gak bisa jawab karena gak pernah ketemu. Makanya jenengan tak takoki kenal Gus Muafik, kenal, ketemu ning ndi sampean? Lho YouTube. Padha mek sampean niku jare Quran gak roh. Dikatakan wala tatabi'u, janganlah kau mengikuti khutuwati syaitan, terhadap langkah-langkah setan atau ajak-ajak setan, sebab setan itu musuhmu yang nyata. Jari toh? Hayo, jari Quran. Maka takoni iblis sing ndi? Kok awakmu jari roh? Jari Quran. Lu berarti Anda taunya tembung jari. Nggak bisa dijadikan sebagai hujah yang mutlak, kebenarannya menurut saya begitu. Makanya tanya Allah, mungkar nakir takut Allah sing ndi ngger, kuwi ngomong jawab Allahu Rabbi. Allah sing ndi? Mandek Pak sampean. Kok
kalau boleh saya katakan, muncullah berhubung waktu nok donya iku atiku isine purel, ya purel niku Allahku. Inilah baru terbuka Pak, ketika saat Mbah Khozin tak ngomongi kula, son Allahmu iku wakeh, ya niki jawabane. Allah ya karim. Dah. Jadi abdihi niku hamba, kehambaan. Jadi Allah mampu dan berkuasa menghendaki siapapun hamba yang dikehendaki. Cuman yang paling penting menurut saya hamba yang mana yang dikehendaki Allah, yang dikasih petunjuk, dan hamba yang mana ketika Allah menyesatkan hambanya mana dan sebab apa. Ini prosesnya harus kita kuat. Ternyata hamba yang dikasih Allah sebagai hamba yang diberikan petunjuk adalah hamba yang dipilih. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Terus siapa hamba yang dipilih itu? Ngomong masalah pilih memilih, mesti sing dipilih luwih titik katimbang yang gak dipilih. Mesti yang dipilih itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang tidak dipilih. 1% Pak, 1%. Orang yang ahli syuhud 1% daripada yang tidak dipilih. Umpama jumlahnya menungso ning donya iki 1 miliar, 1% ini berapa? 1 juta. 1 juta, oke. 1 juta dikecilkan lagi, 1% ini berapa? 100 ribu, 10.000, 10.000 dikecilkan lagi, 1%-nya 10.000, 100. Berarti wong 10.000 iku hanya berapa yang taat pada Allah? 100. Tingkatan RT saiki 100 orang, berarti 1 pun suai pun. Siapa hamba yang dipilih itu Pak? Tandanya bagaimana? Wis sampean gerabak. Ketika bil huda disampaikan oleh Allah lewat utusannya, wa dinil haq dan ajaran tauhid itu disampaikan, hati jenengan ini ngerespon. Itu tanda lo ya, tanda hamba yang mau dipilih. Hati sampai ini ono respon Pak. Cara frekuensi ngono sama loh, connect. Ya iki sing tak goleki iku. Nyun sewu lho Pak, saya ngalami diri saya sendiri loh ya. Jadi ketika saya sampaikan dinul haq di tengah masyarakat, wa aktsaruhum la yu'minun, artinya kebanyakan melengos. Ngerti melengos? Buang muka. Buang muka. Kebanyakan. Artinya maksudnya buang muka secara dohir itu bentuk gak nerimo ruhaniyahnya itu. Nggih. Ruhaniyah enggak nerimo, buang muka. Coba kalau ruhaniyah itu ngerespon, nyun sewu, ati sampean lho, bahkan tambah kurang. Ganuk marini dengan ilmu yang telah disampaikan itu enggak ada puasnya Pak. Karena itu daharan jenengan, daharane ruh sampean. Berhubung ahli hijab dahalani iku peloran, ya mohon maaf laksana nyun sewu,
Wong sapi kok dipakani apa? Daging. Ya gak gelem lah, kudu dipakani suget, rumput baru ditedho. Boten ngerespon. Satu. Tanda ati iku ngerespon walaupun lewat YouTube lho ya. Penasaran Pak, lu cocok. Enggak angger lho Pak, iso klik iku mboten angger. Pun. Jadi ahli syuhud itu ketika saat secara jasmani kontraknya di dunia sudah habis Pak, ruhaniyah tetap di akhirat. Dalam bahasa syariat ditaruh Allah di alam lahut, alam di mana terkumpulnya semua kekasih Allah di situ, dan hanya dialah yang diizini Allah untuk bisa turun ke akhirat, cuman lewat secara ruhaniyah jenengan. Paham maksud kula? Ngene lho Pak, bukannya dia iku terus jegreng secara fisik ngene iki donya ngene, ora. Masuk di dalam, mohon maaf, kholwat jenengan, masuk di dalam mimpi jenengan, alam di situ. Pahami maksud kula? Lah, siapa yang diparani itu, yang didatangi itu siapa? Mereka-mereka yang sarujuk, satu frekuensi. Makanya jenengan, aku pengen kepeduk Kanjeng Nabi Muhammad, nek gak tunggal sak frekuensi yo gak bisa Pak, harus sak frekuensi, baru jenengan akan dengan mudah. Tapi pesan saya, lah nyapo Solo kok niatmu meduk makhluk iku piye, maneman cah meduk Allah, dene kok dipedhukno Rasulullah iku bonus, ngoten mawon. Lah nyapa bingung sampean iki. Pun. Lah terus tanda yang akan dijadikan kekasih Allah setelah dia itu dinul hak itu sudah jenengan klik nang ati, mesti sampean engko akan diperjalankan Allah untuk amal, laku, kholwat. Itu mesti Pak. Entah kholwate langsung bimbingan Allah, entah itu nanti dibimbing cara bahasane iku mau lewat makhluk, tapi aslinya ya Allah, langsungnya itu Allah. Itu urusan Allah sudah. Itu pasti Pak akan mengalami satu proses di mana jenengan iki amal. Husnul amal, lakune jasad iki bagus dikatakan di mata Allah tergantung buah daripada husnul akhwal. Jadi keadaan rohaninya sampean ku akhirnya akan uzlah terus, akan zuhud terus. Inilah yang tanda-tanda kalau itu kekasih Allah. Sehingga Allah dawuh di dalam satu ayat, kalau kau ingin menjadi kekasihku, kata Allah, ikutono Muhammad koi. Sebab Muhammad iku, mohon maaf, ngresiki la ilaha iki terkait gedang, apa iku, susu, apa semuanya dihilangkan. Ikuto dia. Kalau bahasa Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau cintamu diterima Allah, ikuti saya. Ikuti yang bagaimana membersihkan Tuhan itu di dalam hatimu, isbatkan ilallah. Baru niki dong Pak. Oh gitu ta. Iki lakune, iki lakune. Sampai penak lo ya dikei deadline 40 hari. Enak sampean. 40 hari. Pagi sampai sore, sore sampai pagi mana? Dikira sak mampumu. Penak. Zaman awak dhewe tahun 75 abah 10.000 dzikir sir iku gak tembus-tembus. Wong sir Pak. Katanya terus, sungguh katanya terus mulia.
katanya. Ya Allah, wis tah Bapak Ibu, Gusti Allah pun welas banget untuk tahun-tahun ini, welas digelar penak carane dituduhke, kuwi carane nafi isbat ngene, carane wusul gini, sudah. Padahal Quran mudun ket biyen jawabane Al-Kahfi ayat 110 lah ampun toh, pun digelar toh ket biyen fal ya'mal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ket biyen iku digelar, tapi kok gak dong-donge dino iki tahun-tahun 2014 sampai tahun iki. Jare Ibu Mang, kok gak biyen-biyen aku yo roh kenal ngene. Sik waktu perawane kok gak biyen memang Pak, mohon maaf, kita kalau sudah duduk di situ terlintas dalam hati kok gak dulu iki umur wis tuwek, awak dhewe jange matek gitu. Lagi sadar yo gak kena disesali Pak. Kita harus bersyukur pada Allah. Sebelum kita meninggalkan dunia, kita sudah termasuk golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati pilihan tadi, tandanya pilihan dinul haq yang dibawa Rasulullah, itu kita ngerespon. Akhirnya kita mengikuti beliau. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasulullah, pasti cintamu akan diterima Allah. Cintamu diterima Allah karena ruhaniyahmu, cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah sudah kau lepaskan tadi. Itu nafi, kemudian isbat ditetapkan diterima. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti kesimpulannya golongan kiri dan kanan, golongan ahli hijab dan ahli syuhud tempatnya beda-beda tatkala jasmaniah ini sudah meninggalkan dunia. Kita ahli hijab itu tempatnya di barzah karena dinding ketika saat di dunia belum kita robohkan. Sebab kita tidak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, otomatis kita tidak akan pernah melakukan nafi dan isbat. Akhirnya ada di barzah, kegelapan selama-lamanya. Tetapi golongan kanan ahli syuhud, inilah pilihan Allah. Dia ketika melepaskan, jangankan melepaskan jasmani ini, wong di dunia sudah lepas kok, sudah fana, sudah kembali ke asal, sudah wa inna ilaihi rajiun. Baik di dunia maupun di setelah meninggalkan dunia, ruhaniyah tetap di dalam rahmat Allah. Itulah bahasa syariat disebut alam lahud atau alam berkumpulnya semua para kekasih Allah. Jadi pernah Rasulullah itu dawuh, kemanakah ruhaniyah orang-orang yang soleh ketika mati? Kalbarki, kembalinya wa inna ilaihi rajiun, seperti kilat. Mengapa kok kilat? Kilat iku paribasan cepet. Mengapa kok cepet? Sudah tahu tempatnya, karena sudah sering dikunjungi. Jenengan belum nanti ke Karangploso, di sini awal sekali ya biasalah Pak, suwe karena takok-takok, suwe karena kesasar. Lah jenengan yang sudah terbiasa mriki nggak adik tanya, makanya malaikat mungkin nakir gak takon. Ya apa kate takon wis suruh jawabane. Wis gak tanya, mak plus saya kulun alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat hanya mengatakan selamat datang, tempatmu wis disiapkan. Lah begitulah. Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah kemanakah ruh setelah meninggalkan dunia ini.